Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan materi hari ini, marilah kita absen terlebih dahulu. Langsung ya absen. Adinda Alivia hadirah. Vika Aulia Mustika Sari hadirah. Intan Permata Sari hadirah. Niken Aprilia hadirah. Mega Cantika Berliana hadirah. Ya, jadi hari ini semua masuk ya nihil. Ya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita ulas terlebih dahulu materi yang kemarin. Nah, materi yang kemarin itu yaitu tentang kemarin toharoh ya. Nah, nanti materi yang kemarin itu berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, toharoh kemarin kan toharoh itu artinya bersih atau suci. Kemudian ada alat-alat dari toharoh, kemarin sudah saya sampaikan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang akan datang, siapa yang ingat materi kemarin, yaitu tentang toharoh, alatnya apa saja yang dapat digunakan untuk toharoh? Yang bisa silahkan maju ke depan, nanti akan mendapatkan poin atau reward. Silahkan. Oh ya, benar, silahkan maju. Videonya ini. Ya, pintar. Ayo, siapa lagi? Oh iya. Ya, bagus. Nah, tadi yang maju siapa namanya? Oke, kemudian nah, jadi alhamdulillah ya. Jadi anak-anak ada yang jadi mengingat materi yang kemarin, dan materi yang saya sampaikan ternyata kalian semua masih ingat, dan materi itu perlu kalian ingat. Kemudian materi yang kemarin tentang toharoh. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang sholat 5 waktu. Jadi materi yang kemarin sama materi hari ini itu saling berkaitan. Karena apa? Toharoh kan artinya bersuci. Nah, orang sebelum melakukan sholat itu harus keadaan Suci. ya. Nanti untuk cara belajarnya ya, nanti saya yang akan menyampaikan. Tugas kalian hanya mendengarkan dengan baik. Nah, untuk semua materi apapun saya akan berceramah atau menyampaikan materi. Jadi semua materi itu disampaikan oleh saya, dan kalian semua hanya mendengarkan dengan baik. Langsung saja ya. Yaitu pengertian sholat. Nah, sholat itu berasal dari kata as-sholatu yang artinya berdoa. Nah, menurut istilah, sholat ialah perbuatan, perkataan di mana yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang disertai dengan syarat dan rukun tertentu. Itu pengertian dari sholat.
ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari haid dan nifas, dan yang kelima telah mengetahui tata cara dan hukum, dan yang terakhir dalam keadaan sadar. Nah, yang pertama Islam. Jadi orang Islam itu hukumnya wajib melakukan sholat. Kemudian yang kedua balik. Orang yang sudah balik itu wajib hukumnya melakukan sholat. Lalu bagaimana dengan anak kecil yang belum balik? Tetap saja diajari sholat. Nah, yang ketiga itu berakal sehat. Orang yang berakal sehat itu wajib melakukan sholat, kecuali orang itu dalam keadaan gila atau mungkin mabuk atau pingsan, itu tidak wajib melakukan sholat. Kemudian suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang sedang haid atau nifas itu tidak masuk, maksudnya tidak wajib melakukan sholat. Orang yang haid dan nifas, tapi orang yang suci dari haid dan nifas wajib sholat. Kemudian telah mengetahui tata cara dan hukum sholat. Orang yang mau sholat itu harus tahu tata cara dan hukumnya. Kemudian sadar lah, orang itu dalam keadaan sadar. Jadi orang pingsan atau orang gila itu tidak wajib melakukan sholat. Nah, yang terakhir yaitu syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat itu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari segala najis. Kemudian menutup aurat, menghadap ke kiblat, dan telah masuk waktu sholat. Jadi agar sholat kita sah, yaitu syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, orang tersebut itu harus keadaan suci dari hadas. Kemudian suci badan, pakaian, tempat sholat dari segala najis. Nah, orang yang mau sholat itu pakaiannya, badannya, terus tempat sholatnya itu harus suci. Kemudian menutup aurat. Nah, untuk menutup aurat itu, kalau perempuan itu kan auratnya mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan itu tidak termasuk aurat. Nah, kalau mau sholat itu harus ditutup semua itu. Kemudian menghadap ke kiblat. Orang sholat harus menghadap ke kiblat. Gak boleh mau sholat itu hadapnya selain ke kiblat. Kemudian telah masuk waktu sholat. Nah, sholat itu harus tahu waktunya ya. Jangan kok subuh dilaksanakan di duhur lah. Itu tidak boleh. Subuh ya di subuh. Nah, seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Insyaallah. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita meninjau ulang tentang materi ya. Tadi kesimpulannya itu materi kita akan tadi tentang sholat. Lah, sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu menurut dari kata as-sholatu yang artinya doa. Kemudian kita tadi belajar tentang syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu Islam, balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, telah mengetahui tata cara dan hukum, dan dalam keadaan sadar. Kemudian syarat sah sholat yaitu tadi suci dari hadas besar maupun hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari segala najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan telah masuk waktu sholat ya. Jadi materinya tadi intinya seperti itu. Nah, kemudian evaluasi. Nah, kita akan mengevaluasi untuk materi tentang sholat, yaitu sholat. Saya berharap apa yang telah kita pelajari akan kalian laksanakan di rumah. Jadi kalian di rumah wajib melakukan sholat karena orang Islam. Dan orang Islam yang tidak melakukan sholat hukumnya dosa karena hal itu wajib. Nah, jika kalian sholat, kalian harus melaksanakan tadi syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah. Nah, langsung saja ya, yaitu kita akan mengakhiri belajar hari ini. Sebelum kita mengakhiri belajar hari ini, saya berharap semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar, karena belajar itu tugas kita. Nah, kita sebagai anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Cita-cita dan keinginan kalian semua tercapai. Jadi gak ada ya orang itu kalau mau cita-cita tercapai terus itu bermalas-malasan, gak ada. Jadi harus
belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa supaya apa yang kita inginkan dapat tercapai. Nah, setelah itu langsung ya kita berdoa untuk pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke ya, apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi mungkin kurang jelas atau bagaimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.